pada pertemuan kali ini sesuai dengan schedule yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita tinggal sebelumnya kalian sudah berlatih mengumpulkan soal dan juga kita sudah lihat LKPD, beberapa sampel ya LKPD yang kalian kembangkan dan juga ada modul ajar. Nah, modul ajarnya ini kemarin belum semuanya kayaknya Ibu lihat satu persatu atau malah belum ada ya yang menampilkan modul ajar. Ada atau ada yang sudah pernah dibahas kemarin di kelas belajarnya? Oke, nah modul ajar bisa sambil ya, sambil selama 2 minggu ini pertemuan ke-14, 15 dan 16 ya, 3 minggu. Untuk 3 minggu ini kalian silakan sambil menyusun modul ajar. Setelah siap modul ajarnya 1 minggu deh, pokoknya modul ajar 1 minggu. Kemudian di 2 minggu berikutnya kalian cek bersama peer teaching. Nah, ini timelinenya ya, saya sampaikan. Ini kita di tanggal 13 November, pertemuan ke-14. Selama maksimum 1 minggu, diharapkan kalian udah ready yang bagian soal-soalnya ya, soal-soal di LKPD, dan juga modul ajarnya. Jadi mulai tanggal 20 di pertemuan ke-15 dan 16, 27 mungkin sampai akhir perkuliahan nanti kita infokan untuk batas akhir pengumpulan videonya. Nanti akan Ibu umumkan itu waktu kalian menyusun proyek. Jadi silakan disusun ya. Kalau dalam proyek itu biasanya ada timeline pengerjaannya, ya kan? Kalau kalian ini karena proyeknya ini sebenarnya eh ya bisa kalian kerjakan berkelompok. Tadinya ada kelompok ya di kelas ini udah ada kelompok. Kalian bisa berkelompok, tapi tetap yang menyusun satu persatu. Jadi dalam kelompok, misalnya satu anggota kelompok di kelas Palembang, anggotanya 4 orang, saat satu orang nanti mengajar, temennya yang lain 3 ini jadi peernya, jadi pura-puranya jadi siswanya. Nah, nanti silakan direkam bergantian, sehingga setiap satu orang nanti punya satu video. Nah, ada yang mau disampaikan di sini soal. Nah, terkait dengan soal yang kalian ini kita awal beberapa pertemuan yang lalu itu merencanakan untuk mengkompilasi soal ini menjadi sebuah buku. Nah, formatnya ini akan saya share ya di kelas. Kita samakan formatnya supaya nanti dalam bukunya itu terstruktur ya ini bagaimana mulai dari masalahannya apa bisa kalian beri nama misalnya kayak Della Puspita kemarin jadi nggak kita angkat soal yang tentang masjid yang ada di Bangka Belitung. Nah, ini boleh dibikin nama permasalahannya misalnya geometri dalam masjid apa gitu. Bisa kita tulis di situ. Atau kalian boleh kasih judul yang lain sesuai dengan ataupun konteks yang sudah kalian pilih. Kemudian di sini matnya. Nah, materi ini kalian kemarin dapatnya yang mana? Silahkan kalian tuliskan kelas berapa. Kemudian narasi soal disertai gambar. Kalau ada gambar kita letakkan di tengah, center, ada keterangan gambarnya. Kemudian bisa lanjut narasi soal atau pertanyaan. Kalau masih ada narasi soal bisa dilanjutkan pertanyaan. Pertanyaannya ada berapa terkait gambar atau permasalahan yang diberikan? Ini bisa kalian jabarkan di sini. Lalu setelah soal ada solusinya. Solusinya, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa cara. Dalam kesempatan ini akan dibahas beberapa cara penyelesaian ya. Misalnya dua penyelesaian sebagai berikut. Penyelesaian pertama, soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara apa gitu ya. Lanjut penyelesaiannya, lalu penyelesaian kedua dan seterusnya. Oke, seperti ini saja yang untuk soal yang akan kita jadikan proyek bersama dalam sebuah buku. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Boleh, Putri? Kan Putri dapat materinya bilangan, Bu. Nah, bilangan yang Putri ambil itu dari bilangan pecahan. S, apa boleh SD, Bu? Oke, tidak apa-apa ya, boleh silakan. Oke, Bu, makasih. Ada lagi? Izin, Ibu Heru mau bertanya, Bu. Oke, silakan Heru.
Jadi kan kalau yang materi Heru itu ialah aljabar. Heru ngambilnya bagian pola bilangan. Nah, untuk konteks masalahnya itu kayaknya soalnya yang Heru pakai itu kayak yang di kumpul 4 UTS kemarin kan papan catur, Bu. Jadi misalnya dari satu gambar itu pertanyaannya ada dua misalnya, tapi memang mengarah ke pola bilangan, tapi pertanyaannya beda, Bu. Apa nggak apa-apa ya? Misalnya yang pertama dilihat dari sisi diagonal pola A, terus yang kedua dilihat dari jumlah perseginya polanya apa, begitu, Bu. Nggak apa-apa ya? Ah, yang penting masih berhubungan, bisa dikembangkan. Ya, soal-soal lanjutannya ini bisa pengembangan dari cerita yang diberikan sebelumnya, bisa juga masih merujuk pada cerita yang diberikan. Baik, Ibu Septi. Satu pertanyaan lagi. Keterangan gambar itu tuh kayak sumber dari mana atau deskripsi gambarnya, Bu? Oke, ini mestinya ada deskripsi gambarnya ya. Misalnya ini gambar tentang apa gitu, gambar masjid misalnya ini gitu kan. Terus kalau sumber gambar di bawahnya dalam kurung di sini ya berarti kita tambahkan sumber gambar jika itu gambarnya diambil dari internet. Baik, Ibu Septi. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini untuk ini soalnya ya, soal yang sama ini ya, kalian tuangkan dalam bentuk LKPD ya, yang nanti akan kalian gunakan untuk mengajar. Nanti kan kalau mengajar kan kalian panduannya adalah modul ajar, soal RPP-nya ya, ini urutan pembelajaran apa saja yang akan kalian sampaikan dalam satu kali pertemuan itu, dan juga LKPD-nya yang akan diberikan siswa. Nah, LKPD ini ya soal yang semi boleh, atau kalian mau bikin atau yang kalian tampilkan berbeda, misalnya soal yang untuk dijadikan buku ini soal yang berbeda boleh juga ya. Tapi biar nggak kerja double, sama aja yang kumpulkan di buku ini dengan yang soal masalah yang kalian tuliskan dalam LKPD dan kalian terapkan dalam pelajaran praktik mengajar nanti boleh sama. Nah, nanti setelah siap LKPD-nya dan juga modul ajar, nanti saya berikan drive-nya untuk pengumpulan LKPD, satu lagi drive pengumpulan modul ajar, dan satu lagi saya kasih spreadsheet untuk pengumpulan video. Videonya itu durasinya 15 sampai 30 menit. Jadi paling singkat itu bikin 15 menit, paling lama 30 menit. Untuk videonya, nanti saya kasih referensi ya, video yang tahun lalu disusun oleh kakak tingkat kalian, tapi masih belum juga ya, maksudnya untuk langkah pembelajaran flat aja, jadi nggak ada keterangan, oh kita lagi menerapkan prinsip dan karakteristik PMR yang mana gitu. Misalnya ini adalah siswa melakukan aktivitas apa gitu kan, itu mestinya dikasih keterangan dalam videonya. Kalian edit-edit lagi lah ya, dikasih keterangan ini siswa sedang melakukan aktivitas apa gitu. Misalnya ada lagi guru sedang memberikan penguatan atau guru sedang panduan bagi siswa untuk menemukan apa gitu. Ada lagi eh, apalagi siswa sedang menyelesaikan menggunakan berbagai cara. Misalnya ada lagi siswa yang menghitung langsung, misalnya ada lagi siswa yang membuat model matematika, ada lagi siswa yang apalagi menggunakan rumus formal misalnya, sebagainya. Itu bisa kalian beri keterangan dalam video yang kalian rekam, cukupkan di situ prinsip dan karakteristik pendidikan matematika realnya. Supaya tidak seperti video praktek mengajar yang biasa gitu ya, supaya ada bedanya yang kita buat ini memang khas pendidikan matematika realistik. Begitu apa untuk sambungan ke-16. Gimana Putri Aulia? Udah manggut-manggut kayaknya. Udah paham, Ibu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Putri mau bertanya, Bu. Oke, Putri Aki, silakan. Kan Ibu tadi bilang yang untuk buku ini nggak apa-apa berbeda dari yang LKPD. Mm-mm.
Karena yang Putri buat sebelumnya itu yang untuk buku itu berbeda dari materi yang dapat untuk LKPD. Itu gak apa-apa Kak Bu. Nggak apa-apa, karena kita di pertemuan sebelum UTS ya, mengembangkan soal apa sudah UTS itu. Kita kan sudah mulai mengembangkan soal, ada yang kalian submit. Kalau menurut kalian itu bagus soalnya dan mau kalian pilih-pilih dari soal-soal yang pernah kalian kembangkan itu mana yang menurut kalian paling bagus. Nah, ini yang mau kita kita jadikan untuk buku. Jadi, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan apa yang sudah kalian lakukan ya. Ini sudah beberapa minggu kita lakukan bertahap dan dari minggu-minggu sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa tujuan akhir kita itu sampai mengimplementasikan desain yang sudah kita buat ke sesama rekan mahasiswa. Nah, itu silakan dilanjutkan. Semoga sukses dalam implementasinya ya. Nah, di sini kita mengundang Kakak Fiona. Kak Fiona Adelia ini mahasiswa MDSU. Jadi, apa kepanjangannya Del, Pak MDSU? Program magister menuju dokter untuk sarjana unggul, Ibu. Oke, program Oke. magister menuju sarjana unggul, Menuju menuju dokter. Hmm. doktor Ya, sarjana unggul belakangnya. untuk sarjana unggul, ya, Ibu. Untuk sarjana unggul. Nah, ini juga salah satu program yang setiap tahun ada ya, Delia dibuka oleh Kemendikbud ya. Tahun depan itu ada lagi juga dan pada saat kesempatan nanti ini kan semester 5, semester 7 nanti kalau tamat berikutnya 2 tahun lagi ada PMDSU. Silahkan nih kalau yang pengen ikut PMDSU di Unsri seperti Kakak Adel ini. Nah, jadi tamat S1 kuliah lagi selama 4 tahun itu tamat-tamat langsung doktor. Iya, betul, Ibu. Nah, di sini Kakak Adel di sini diundang untuk ini atas rekomendasi Prof. Zulkardi untuk berbagi pengalaman. Kalian boleh tanya apa aja sama Kak Adel ini ya, apa aja ya. Boleh bertanya Ya. apa aja terkait perkuliahan di PMDSU ataupun pengalaman Kak Adel dalam melakukan penelitian. Boleh tanya dan juga Kak Adel ini kemarin ke Belanda Adel ya. Iya, Ibu, betul. Untuk berapa lama? 4 bulan, Ibu. Mm-mm. Di Desember 2023 sampai April 2024. Nah, luar Ya. biasa. Kalian bisa tanya-tanya pengalaman Kak Adel nanti. Oke, Kak Adel mau langsung sharing sekarang? Boleh, Ibu. Oke, dipersilakan. Nggak sungkan-sungkan ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Septi atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Zulkardi dan juga Ibu Eli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing. Um, Baiklah, karena saya baru diinformasikan pagi ini, jadi saya agak sedikit bingung mau sharing tentang apa. Jadi mungkin saya kasih sharing sedikit tentang yang sudah saya lakukan aja. Tadi saya sedikit bahwa teman-teman lagi atau sedang mengembangkan soal seperti itu ya, di mana soalnya itu soal-soal PMRI atau soal-soal RME seperti itu ya. Jadi di sini saya mau sharing sedikit apa yang sudah saya kerjakan untuk penelitian disertasi saya. Jadi sini saya mau share screen kita. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Oke. em, Baiklah, jadi sebelumnya saya lihat bahwa sedang mengembangkan LKPD seperti itu ya, soal juga modul ajar. Jadi secara umum itu juga yang saya lakukan di em, penelitian disertasi saya. Jadi saya itu penelitiannya di SD tentang pecahan secara spesifik. Jadi juga buat LKPD atau
apa lembar aktivitas lah seperti itu. Jadi saya tapi lembar aktivitasnya ini seperti yang ada di apa RME gitu ya. Jadi ada teorinya gitu. Jadi kita ada teori matematika yang mendasarinya seperti itu. Kenapa kita menjadikan konteks tersebut atau objek tersebut soal kita atau aktivitas kita gitu. Jadi secara singkat ini kerjakan. Nah, kemudian itu saya terjemahkan jadi ini adalah penelitian saya secara general itu tentang lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar saya itu berbasis website. Jadi kita masuk ke websitenya. Jadi ada beberapa soal yang sudah saya bagi-bagi per kelas gitu. Jadi kalau ingin memperkenalkan pecahan seperti itu ya secara singkat, di sini ada video pembelajarannya, tapi tidak mungkin saya play sedikit gitu ya tanpa suara gitu. Jadi seperti itu. Em, Kemudian juga ada soal di sini. Jadi di sini apa ya? Karena ini ada, saya lihat waktu itu ada banner ini di dekat rumah saya. Kemudian jadi dia tulis di sini gitu, harganya 1/7 sapi gitu. Nah, saya pengen lihat apakah kalau soal ini atau kalau kita tanya gitu ke anak yang sedang belajar pecahan gitu, dia kira-kira paham nggak maksud pecahan di sini itu seperti apa. Nah, itu juga yang apa namanya mungkin masuk ke sedikit ke tugas kalian tadi bahwa apa namanya kan tadi bikin video gitu ya, bikin video terus diperlihatkan karakteristik atau apa namanya dari PMRI-nya itu yang muncul yang mana. Nah, itu juga sebenarnya lebih lanjut lagi, itu bisa terlihat em, cara anak atau cara siswa berpikir itu seperti apa gitu dan itu bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat di lembar aktivitas di awal tadi. Kan kalau kita buat lembar aktivitas itu kita ada teori yang mendasari, jadi kita bisa apa memprediksi kira-kira responnya seperti itu. Eh, itu kemudian juga kalau yang mau lihat lebih lanjut mungkin bisa main aja ke websitenya bangunruang.net untuk karena masuknya harus pakai akun mungkin nanti bisa hubungi saya kalau butuh akun kalau mau main-main ke websitenya seperti itu. Jadi em, ada soal saya melihat mana yang lebih miss seperti itu. Eh, jadi apa ya? Pertanyaannya itu sebenarnya sederhana gitu, tapi mungkin apa ya sering luput dari kita bahwa oh itu sebenarnya juga ada pecahan di situ seperti itu dan ini juga penjumlahan pecahan berbeda penyebut dari topik seperti itu. Nah, untuk apa namanya? em, Untuk apa yang eh, lebih lanjut juga, kalau tentang lembar aktivitas atau aktivitas pembelajaran, itu saya juga mengerjakan itu waktu saya PKPI di Utrecht, Belanda, itu tentang penyembelihan pecahan berbeda penyebut. Jadi kalau saya boleh share sedikit lagi. Oke, jadi em, kira-kira seperti ini nanti lembar aktivitas gitu. Tapi kalau misalnya kita buatnya lebih komprehensif atau teman-teman buatnya lebih komprehensif, lebih dalam seperti itu. Jadi em, ini apa namanya? Yang jelas ada underlying konsep yang jelas dari setiap task atau setiap tujuan dicapai dari tugas tersebut. Kemudian ada educational guidelines-nya atau apa yang harus dilakukan guru atau apa yang harus dilakukan teman-teman sebagai pemberi soal tersebut seperti itu. Dan ini yang kemudian nanti mengarah apa membantu kita terutama kalau kalau nanti teman-teman mengajar dengan teman-teman membuat LKPD atau lembar aktivitas seperti ini, nanti teman-teman itu bisa
gampang gitu apa ya membuat analisis dari jawaban atau pemikiran dari siswa teman-teman bahwa yang ini nanti juga akan mengantar ke apakah em, aktivitasnya itu perlu diperbaiki atau apa namanya sudah cukup atau ada yang apa namanya tuh atau ada yang harus ditambahkan atau ada aktivitas lagi yang harus dikuatkan seperti itu. Seperti itu. Jadi itu hanya secara apa ya general saja saya sharing. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman itu sangat dikembangkan lebih lanjut, eh, lebih lanjut baik jika teman-teman lanjut sekolah, maksudnya dalam hal ini penelitian seperti itu, atau juga jika mengajar itu juga sangat applicable sekali untuk guru karena membantu sekali menurut saya. Jadi bisa bisa mengantisipasi seperti itu apa yang mungkin akan terjadi di kelas secara teori. Em, jadi nggak ada tuh cerita misal kelas chaos atau gurunya bingung mau memberikan respon apa seperti itu. Jadi sebenarnya em, dengan RME atau PMRI ini kita mendesain tas atau mendesain soal atau mendesain pembelajaran itu berdasar sesuatu gitu ya, berdasar teori yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Kita juga kita sendiri yang mengimplementasikannya, kita juga bisa tahu apa namanya sejauh mana si soal atau aktivitas ini itu relate atau cocok dengan siswa kita yang kemudian nanti bisa apa outcome-nya itu bisa sebagai saran gitu. Oh, untuk kondisi siswa seperti ini perlu adjustment di bidang ini gitu atau oh ini sangat bisa diimplementasikan langsung karena siswanya karakteristiknya seperti ini. Itu juga mungkin bisa sedikit gambaran nanti kalau misalnya apa ya penelitian skripsi atau mungkin lebih jauh kalau misalnya tesis seperti itu. Eh, Mungkin itu saja dari saya karena saya bingung juga. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Terima kasih. Ah, menarik sekali ya. Di S1 di mata kuliah ini, PMRI ini kita nggak sampai menghasilkan skripsi ya ini Kak Adel ya Iya. ini. Tapi ini suatu pengalaman ini contoh Mm, contoh langsung ini bahwa nanti dari pembelajaran yang sudah kita desain ini bisa kita kembangkan lagi sehingga ini bisa menjadi sebuah skripsi. Bahkan bisa kita kembangkan lagi menjadi lingkungan belajar tadi ya Kak Adel. Jadi yang kalau lingkungan belajar itu betul. lebih kompleks lagi ya. Ya, betul Ibu. Cuma sumbernya ini sumber apa? Dasarnya itu semua sama dari membuat soal, membuat aktivitas seperti ini gitu. Itu nanti bisa ke belakang jauh panjang itu bisa dikembangkan. Oke. Nah, ini ada yang pengen tanya-tanya. Mau tanya tentang pengalaman mengembangkan soal atau mengembangkan belajarnya atau untuk program PMD-nya. Nah, silahkan ini ada Heru. Silahkan Heru. Boleh, boleh. Oke, Yang lain izin antri ya, Kak boleh raise Adel. hand dari sekarang. Untuk pertanyaan Heru itu terkait yang tadi dipakai Kak Adel itu web atau aplikasi ya Kak? Dan kalau memang itu web, boleh nggak kami apa ya ikutan akses gitu loh, biar jadi referensi belajar buat kami juga gitu. Itu Boleh. aja sih Kak. Eh, itu website saya kembangkan sendiri kebetulan. Em, Apa ya? Sebenarnya itu kayak aplikasi gitu, cuma saya buat gerbangnya itu website gitu, jadi accessible. Karena saya pikir kalau aplikasi itu terlalu ribet harus download, belum lagi masalah apa memori handphone atau segala macam gitu. Makanya di website gitu tempatnya. Untuk websitenya itu sendiri bangunruang.net. Mungkin saya sedikit promosi ya. Eh, ini kalau dari teman-teman itu kan agak close access website karena butuh akun untuk masuk. Teman yang mau apa namanya coba-coba akses bisa DM Bangun Ruang IG-nya bentar saya lupa.
Nah, IG-nya ini membangun ruang. Nanti boleh DM di sini. Saya akan dengan senang hati me- membantu. Cuma mungkin em, untuk sekarang yang mau-mau aja gitu. Saya nggak bisa kasih akses secara luas seperti itu. Oke, terjawab Heru. Ya Ibu, terima kasih Kak Adel. Sama-sama. Baik, masih ada Kak Adel yang antri nih. Putri Aulia, silakan. Eh, Kak Adel yang lihat tadi itu isinya materi aja atau kayak kelas digital, ada diskusi, ada evaluasinya juga. ah, kalau itu karena sebenarnya sekarang masih under development, jadi untuk sekarang itu se lebih one way. Jadi apa ya, belum bisa kasih feedback, belum bisa apa diskusi di situ. Makanya penempatannya itu masih harus di bawah guru gitu. Jadi masih harus di kelas. Jadi lebih kayak apa ya, tools untuk membantu guru gitu. Atau kalau misalnya di masa depan akan ada apa lagi COVID kedua atau apa gitu dipakai, namun harus tetap di bawah apa namanya di bawah guru gitu ya, kalau bentuknya masih sekarang, maksudnya em, belum belum dua arah gitu loh, belum bisa memberikan feedback, belum bisa diskusi di situ seperti itu. Jadi sekarang lebih ke tempat materi soal, latihan soal seperti itu ya. Oke, jadi kayak applet, applet, applet apa buat Iya, permainan game-game uplet. gitu ya? Cuma Heeh. bukan uplet ya Bu. Mm-mm, mm. Itu berarti ini dibikin animasinya itu udah ada fitur-fiturnya di situ, Del. Ada ya, kalau ada Ibu. Di situ ada. Kalau untuk materinya itu dia video, lewat animasi, kemudian nanti untuk soalnya em, itu kayak apa ya? Kalau kita ngerjain atau main game gitu di mana Mm-mm, namanya? Iya, seperti itu. mm-mm, mm. Dan itu ke-record nggak jawaban misalnya Ke-record, akunnya ke-record ke-record ya? Ibu. Ya, makanya, Kan ya? agak susah untuk membuat open access sekarang karena saya jawabannya itu Ibu. Jadi Mm-mm, mm. untuk sekarang kalau yang mau akses gitu harus ada akunnya dulu, nanti saya buatkan. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau boleh sekali. Mm-mm. Hmm. Oke. Dan ini apa namanya? Itu udah pernah diterapkan, Del? Di Sudah Ibu. penelitian Del? Udah. Sudah. Oh, Jadi sudah apa namanya, sudah tahap field test untuk datanya itu sudah selesai. Cuma karena satu dan lain hal analisis datanya itu belum selesai. Cuma yang saya temukan di apa namanya di kelas kemarin itu bahwa em, apa namanya ini itu ya, karena karena ini sistemnya itu dia internet gitu ya, website, jadi memang diperlukan apa ya, internet yang mumpuni seperti itu. Jadi kalau misalnya satu kelas mengakses itu semua, em, jadinya gak bisa keakses gitu, ke down gitu. Jadi hmm. ini memang lebih untuk tahap pertama ini lebih ke digunakan guru sama seperti itu. Jadi atau siswa mengerjakan sendiri seperti itu. Jadi kayak sebagai tugas seperti itu bisa Iya, bisa mereka mengerjakan sendiri di rumah gitu. Cuma kalau untuk dikerjakan iya. bersamaan kayak seperti worksheetnya mereka di sekolah itu agak berat di internet. Oke, berarti kalau Ya. dipakai bareng itu masih belum Heeh, bisa, belum bisa. belum, kecuali yang internet kuat sekali gitu. Mm, mm. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang penelitian ya, sampai field test segala macam, boleh cerita lagi nggak Kak Adel ini? Kalau dari mahasiswa yang sekarang ini mahasiswa punyanya kan baru kita kayak prototype ya, prototype Hmm, soal yang baru dikembangkan. mm-mm.
Masih ada tahap apa lagi Kak Adel? Kita bisa menghasilkan sebuah produk tertentu, misalnya mengembangkan Ah, sebuah ah, apa ya modul ajar atau mungkin ya. sebuah LKPD misalnya itu Oh, oke. melalui tahap apa? Oke. Nah, baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya dilihat dulu dari tujuan eh, produknya itu mau apa. Apakah produknya itu sendiri yang menjadi output atau teori ya menjadinya itu kayak siswa berpikirnya bagaimana dengan soal seperti ini gitu. Kalau misalnya produknya itu sendiri yang menjadi output, contohnya seperti tadi lingkungan belajar saya website tadi atau modul ajar atau ya atau soal gitu. Jadi maksudnya outputnya itu produknya itu sendiri itu betul prototyping. Jadi kita buat produknya dulu pertama. Em, Produk itu kita apa ya lahir dari hasil desain kita itu bisa kita apa ya em, uji, sebelum kita uji cobakan bisa kita minta teman sebaya dulu untuk teman sebaya teman apa teman sejawat untuk memberikan komen seperti itu. Kalau dan jika memang merasa ada revisi yang perlu bisa dilakukan. Nah, setelah itu bisa kita masuk ke tahap berikutnya yaitu expert review. Jadi si produk kita ini bisa kita minta expert atau orang yang ahli di bidang produk yang kita kembangkan untuk memvalidasi atau memberikan masukan saran komentar dari produk yang kita kembangkan. Nah, secara paralel kita juga bisa melakukan uji coba terbatas ke satu dua orang. Jadi kita untuk melihat misal kalau soal itu keterbacaan soalnya seperti apa, apakah ada kalimat yang ambigu ataukah misalnya produk tadi atau video ada cacatnya atau ada glitch atau seperti apa gitu dari produk yang kita kembangkan. Nah, setelah hasil dari expert review dan juga hasil dari uji coba terbatas ini, kita bisa melakukan revisi. Setelah kita melakukan revisi, kita bisa uji coba lagi, tapi skala menengah seperti itu. Misalnya untuk satu kelompok kecil, misalnya 3 sampai 5 atau 6 orang untuk apa ya berinteraksi dengan produk yang sedang kita kembangkan. Nah, em, tentu ada beda kalau misalnya dikerjakan em, oleh individu. Maksudnya kalau individu itu kan kayak kita bisa memantaunya sekali gitu loh. Cuma mungkin ada bedanya kalau misalnya dia dikerjakan oleh orang yang sekelompok orang yang lebih banyak, mungkin baru terbuka, oh ada kekurangan lagi gitu. Jadi perlu untuk diperbaiki sekali lagi, direvisi lagi itu baru uji coba secara klasikal seperti itu, atau field test. Jadi kita uji coba produk itu di em, dalam dengan subjek yang banyak, misalnya satu kelas seperti itu. Nah, kalau misalnya memang dirasa harus ada perbaikan lagi, em, diperbaikin lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang dirasa sudah maksimum, eh, berarti itu produk-produk itu. Tapi berarti paling tidak butuh tadi expert review tadi apa rekan sejawat tadi ya, terus expert review, uji coba terbatas, kemudian uji coba di kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Jadi ada lima steps. Desain kita sendiri ada 6 seperti itu. Kalau misalnya itu kalau kita outputnya itu produk 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 seperti itu maksudnya kayak seperti yang saya tadi gitu ya video kah atau modul seperti itu Bu Septi, terima kasih. Oke, terima kasih Adel. Berarti memang kalau semakin banyak tahapannya itu hanya semakin bagus ya produk yang Ya, dihasilkan. iya, Bisa jadi menghasilkan produk, bisa jadi menghasilkan teori. Ya kalau teori iya betul misalnya Bu. ya, kayak iceberg atau atau Iya, HLT-nya ya, iya langkah LIT-nya. pembelajaran. Mm-mm. Jadi selain Mm-mm. produk kita juga bisa menghasilkan oh langkah pembelajaran untuk mengajarkan materi ini tuh seperti ini baiknya Iya, gitu. oke, betul. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman mahasiswa nanti tahun depan atau mungkin semester depan sudah mulai mau menyiapkan untuk
skripsi ya, dari bekal yang sudah kalian kembangkan sekarang ini bisa diperbaiki lagi dan ditambah kelengkapan-kelengkapan yang lain ya. Betul, betul. Juga kalian harus tentukan fokusnya kalian mau ngapain, mau mengembangkan produk kah, mengembangkan teori kah gitu ya, atau Betul. uji-uji yang lain. Bisa kalau S1 kan Mm-mm. bisa jadi eksperimen juga ya. Dan Iya, desain yang betul. sudah kalian kembangkan ini Mm. diuji apa ada peningkatannya untuk mengukur sesuatu misalnya. Itu bisa juga. Ya, betul, betul sekali, Bu. Nah, iya. Kalau yang tahapan tadi yang dijelaskan Adel tadi itu lebih ke desain research ya, berarti penelitiannya ya. Iya, betul, Ibu. Jadi kita mendesain sesuatu dan kita meneliti atau do the research about the design. Gitu. Nah, kalau di S1 mungkin belum diarahkan ke Iya, desain heeh, research. Ya, belum. Heeh. iya. Tapi apabila nanti mau ke arah desain research, setidaknya udah punya pandangan ya. Mungkin saat ini Mm-mm. hanya mengembangkan saja, nanti dari langkah-langkah pengembangan yang biasa, baru nanti ditambahkan lagi atau diperluas lagi materinya gitu ya. Sehingga Mm-mm. punya desain yang lebih kompleks dan juga nanti bisa kita lakukan penelitian yang lebih dalam lagi. Betul, Ibu. Haha, terima kasih banyak ini Kak Adel sudah mampir di kelas PMRI Terima kasih S1. juga Ibu. Terima kasih juga Ibu undangannya. Iya, iya. Semoga Adakah lagi yang membantu mau sedikit. tanya-tanya? Kayaknya udah cukup ini. Kayaknya Ini udah cukup. mereka ini lebih banyak mandiri ini di pertemuan Mm-mm. akhir-akhir. Jadi Ah kita ya. fullin teorinya. Teorinya tuh di sebelum UTS, Del. Kita udah Hmm. teori-teori. Setelah UTS ini kita lebih banyak Praktek. proyek. Ah ya, mantap. Oke, kalau lagi yang mau tanya, kita cukupkan ya sharing-sharing dengan Kak Adel dan juga untuk perkuliahan PMRI kali ini. Silakan lanjutkan untuk kerja mandirinya. Kalau ada kendala, ya kita masih terkoneksi di grup, bisa diposting di grup atau Japri sendiri juga, Japri Ibu atau Bu Eli atau Prof Zul, boleh juga ya. Kalian boleh tanya-tanya dan juga khusus untuk apa namanya kalau ada yang berminat penelitian seperti Adel atau mau coba-coba tadi websitenya Kak Adel, bisa hubungi Adel melalui Instagramnya tadi. Terima kasih Bu. Oke, kita kayaknya foto dulu ya. Ah Kita ya, boleh. dokumentasikan. Silakan dinyalakan kameranya. Oh, udah nyala. Ini yang bertugas foto siapa nih? Putri Aulia? Iya, Ibu. Oke. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Putri. Ditungguin fotonya. Baik, sampai di sini dulu ya koordinasi kita di pertemuan ke-14 ini. Silakan dilanjutkan untuk proyeknya. Semoga sukses dan menghasilkan produk terbaik yang sudah kita kembangkan selama pembelajaran dan apa namanya produk terbaik dalam mata kuliah ini. Untuk bukunya juga saya sangat berharap Bu Eli juga ini segera dikompilasi ya untuk soal-soalnya ini dulu sehingga harapannya kalau di bulan ini udah terkumpul semua soal, Ibu tambah teori-teori, nanti bisa segera kita revisi bukunya, kemudian kita ajukan untuk ISBN-nya. Nanti kita punya produk juga dalam mata kuliah ini berupa buku kumpulan soal tentang pendidikan matematika. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhir pertemuan kita. Saya stop recording. Saya tutup. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Adel kasih atas banyak juga Bu. sharing-sharingnya. Selamat siang juga Ibu. Teman-teman, Terima terima kasih Kak kasih. Adel dan Ibu Terima Septi. kasih Bu. Terima kasih Kak Adel. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kita live ya. Silakan ditutupnya untuk meetingnya.